Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Kusumawardani. Saya dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Odoo 14 untuk modul accounting terkait dengan pembayaran parsial menggunakan statement bank. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait skema yang akan digunakan dalam pembayaran parsial menggunakan metode bank payment. Jadi di sini ada dua, yang pertama company and customer. Seperti biasa, customer mengorder barang kepada company, jadi company akan menunggu barang dikirim, lalu dia akan memvalidasi. Jadi setelah itu divalidasi, customer akan menunggu customer invoice. Lalu akan melakukan pembayaran secara parsial atau full. Jika dia menggunakan pembayaran secara parsial, maka selanjutnya dia akan menggunakan pembayaran secara pelunasan. Lalu si company akan request order quantitation itu ke vendor. Setelah itu dia akan confirm order. Nah, proses order akan memberikan vendor bill atau tagihan dari vendor. Lalu dilakukan pembayaran. Setelah itu muncullah customer invoice. Customer invoice yang ditunggu oleh customer ini akan dilakukan pembayaran. Lalu, jadi di sini ada finansial yang berkaitan dengan bank statement yang akan direkonsil. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu menu accounting. Selanjutnya kita lihat dulu nih di customer invoice, apakah kita punya customer invoice. Kalau kita nggak punya customer invoice, kita create terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu customer invoice. Di sini saya customer-nya adalah Deko Adik. Payment reference-nya adalah partial payment. Terus kita isi produk apa aja yang pengen dibeli beserta kuantitinya. Di sini saya akan menghilangkan teks sebesar 10%, jadi tidak ada teks yang berlaku. Jangan lupa isi invoice date-nya. Lalu kita klik save dan kita confirm invoice-nya. Jika invoice sudah terbuat atau sudah ada, kita masuk ke menu accounting. Kita buka tab baru saja supaya lebih mudah. Lalu kita masuk ke bagian bank statement. Di sini masuk tadi ke BCA, lalu kita klik create. Kita copy customer invoice-nya dengan reference kita tulis pembayaran pertama untuk invoice tersebut. Lalu kita add a line. Kita isi labelnya adalah pembayaran satu invoice tersebut. Partnernya kita isi partner yang ada di
customer invoice, yaitu Decoadec. Referensinya kita isi invoice, nomor invoice, lalu amount-nya misalkan di sini kita mau membayar sebesar Rp5.000. Jangan lupa kita isi ending balance, kan starting balance-nya 0, ending balance-nya kita isi sebesar 5.000 sesuai dengan amount yang kita tambahkan. Kita klik save, kita klik post, lalu kita reconcile. Di sini ada tulisan auto client error. Jadi biasanya di sini saya akan merefresh. Lalu kita klik reconcile lagi. Kalau misalkan tetap gak bisa, kita harus refresh terus, kita reconcile, refresh and reconcile. Cuma karena di Odoo saya ini keseringan error untuk reconcile, jadi agak susah. Biasanya kalau misalkan dia udah di reconcile dan sudah tervalidate, di bagian invoice, kalau customer invoice, kalau misalkan kita refresh, pada bagian bawah ada tulisan outstanding credits. Itu telah berhasil untuk nge-reconcile. Lalu kita klik add. Nah, maka di sebelah kanan akan ada tulisan partial, yaitu adalah pembayaran secara parsial. Lalu kita masuk kembali ke bank statement. Kita klik baru untuk membuat pelunasan. Lalu kita isi referensi adalah pelunasan invoice tersebut. Terus kita add a line seperti biasa, seperti sebelumnya. Labelnya kita isi pelunasan invoice. Partnernya jangan lupa kita isi di Decoadec. Lalu referensinya kita isi nomor invoice tersebut, amount-nya. Sebelumnya kan kita sisa 6.700, berarti amount-nya kita jadiin 6.700. Jangan lupa untuk mengisi ending balance. Ending balance-nya kan 6.700 ditambah 5.000 itu 11.700. Cuma kalau misalkan kita salah menjumlah ending balance, misalkan kita ngisi 10.700. Terus pas kita klik save dan kita klik post, itu kan pasti salah, tapi akan ada pembenarannya, yaitu 11.700, ada pemberitahuannya. Maka kita klik edit dan kita isi ending balance kembali yang benar, lalu kita post, lalu kita reconcile kembali seperti sebelumnya. Reconcile terus sampai bagian reconcile ini terganti menjadi validate. Lalu biasanya kalau misalkan sudah tervalidate, ketika kita refresh invoice, pembayaran akan berubah menjadi paid kalau misalkan kita langsung pelunasan. Tapi kalau misalkan kita tetap sama kayak belum pelunasan pembayaran kedua, maka di bawahnya ada outstanding payment seperti sebelumnya.